Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Wahyu Eka Prasetyan Tias MPD. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas Y2A. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun topik yang akan diskusikan pada presentasi kali ini yaitu tentang evaluasi belajar dalam pembelajaran. Saya Aisyah Nur Farhana selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yang dimana anggotanya bernama Nama saya Adiska Aulia Erwin. Halo, perkenalkan, saya Aisyah Nur Farhana. Perkenalkan, nama saya Ardi Pranoto. Perkenalkan, nama saya Eka Yulstari. Baik, untuk sesi selanjutnya akan dipaparkan materinya. Teman-teman silakan memperhatikan ya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit mengulas tentang apa itu evaluasi pembelajaran, lalu fungsi dan tujuan evaluasi, serta jenis-jenis evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Fungsinya yang pertama, memberikan petunjuk tentang sejauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Yang kedua, mengetahui aspek kelemahan peserta didik. Yang ketiga, sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. Yang keempat, sebagai alat untuk mengetahui perkembangan dan belajar siswa. Yang kelima, sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada orang tua. Lalu, tujuannya adalah untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Selanjutnya, mencari dan menemukan faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan. Selanjutnya, untuk mengetahui kemajuan hasil belajar peserta didik, mengetahui potensi yang dimiliki siswa, memberikan bantuan pemilihan jurusan, memberikan motivasi belajar, mengetahui efektivitas guru, mengetahui efisiensi mengajar guru, dan memberikan bukti untuk laporan kepada orang tua. Selanjutnya adalah jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, berdasarkan tujuan adalah pretest dan posttest. Yang kedua, evaluasi diagnostis, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif atau ulangan, evaluasi sumatif atau ulangan umum, ujian nasional atau UN. Yang kedua, berdasarkan sasaran evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi konteks, yang kedua evaluasi input, yang ketiga evaluasi proses, yang keempat evaluasi hasil atau produk, yang kelima evaluasi outcome atau lulusan. Selanjutnya berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah evaluasi program pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya, berdasarkan objek evaluasi. Yang pertama, evaluasi input, evaluasi transformasi, evaluasi output. Selanjutnya, berdasarkan subjek evaluasi dibagi menjadi yang pertama, evaluasi internal, dan yang kedua adalah evaluasi eksternal. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarat umum evaluasi, dan syarat umum evaluasi itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kesahihan atau validitas. Kesahihan atau validitas adalah ketepatan mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi, dan
Dapat pula diartikan sebagai kelayakan interpretasi terhadap hasil dari suatu instrumen evaluasi atau tes. Dan di sini pun terdapat 4 kesahihan. Yang pertama itu adalah validitas ramalan, kedua validitas bandingan, ketiga validitas isi, keempat validitas konstruk. Lalu yang kedua adalah keterandalan atau reliabilitas. Keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan yang dimana tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Beberapa cara untuk mencari taraf reliabilitas dan terbagi menjadi 3, yaitu teknik ulangan, teknik bentuk paralel, dan teknik belah 2. Lalu yang ketiga adalah kepraktisan atau praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki efisiensi yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis dan mudah pengadministrasiannya. Kepraktisan evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahan-kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi, atau memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam menyimpannya. Adapun faktor yang mempengaruhi kepraktisan instrumen evaluasi yaitu pertama, waktu yang diperlukan untuk menyusun tes tersebut, kedua, biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan tes tersebut, ketiga, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tes, keempat yaitu tingkat kesulitan menyusun tes, kelima, tingkat kesulitan dalam proses pemeriksaan tes, keenam, tingkat kesulitan melakukan interpretasi terhadap hasil tes. Melakukan evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi, hendaknya dilakukan secara sistematis dan struktur, melibatkan 3 unsur yaitu input, proses, dan output. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pendidikan secara umum adalah 1. Perencanaan, dan yang kedua pengumpulan data, yang ketiga verifikasi data, yang keempat pengolahan data, dan yang kelima penafsiran data. Lalu teknik evaluasi pengajaran. Yang pertama itu teknik tes. Terdapat beberapa model tes tersebut yaitu tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Kita membahas sistematika, evaluasi, dan remedial belajar dalam pembelajaran. Pengajaran remedial. Pengajaran remedial adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat penyembuhan atau sifat perbaikan. Pengajaran remedial juga sebagai bentuk khusus pengajaran yang bertujuan untuk memperbaiki sebagian atau seluruh kesulitan yang dihadapi oleh si murid. Jadi perbaikan diarahkan untuk mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui perbaikan keseluruhan proses belajar mengajar. Pengajaran remedial. Di sini tujuan remedial adalah yang pertama, memahami dirinya, khususnya yang menyangkut prestasi belajar, meliputi segi kekuatan, kelemahan, jenis, dan sifatnya. Dan yang kedua, memperbaiki cara-cara belajar ke arah yang lebih baik sesuai dengan kesulitan yang dihadapinya. Lalu yang ketiga, memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Yang keempat, mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Dan yang kelima, mengatasi hambatan-hambatan belajar yang lebih baik. Dan yang keenam, melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan. Ya baik, selanjutnya ada pengajaran remedial. Yang pertama ada prinsip pembelajaran remedial. Di antaranya adalah adaptif, lalu interaktif, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian, pemberian umpan balik sesegera mungkin, dan kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberi layanan. Lalu yang kedua ada metode pembelajaran remedial. Yang pertama ada metode pemberian tugas, metode diskusi, metode tanya jawab,
metode kerja kelompok, metode tutor teman sebaya, dan metode pengajaran individual. Lalu yang terakhir ada pentingnya pengajaran remedial bagi warga belajar atau murid, pengajar dan pendidik, proses belajar dan pelayanan bimbingan. Evaluasi belajar dalam pembelajaran. Evaluasi adalah suatu kegiatan atau proses yang sistematis, berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan dan penetapan kualitas, nilai dan arti. Berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana efisiensi proses pembelajaran yang dilaksanakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada model-model evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada model pengukuran, lalu ada model kesesuaian, yang ketiga ada model sistematif atau model sistem, yang terakhir ada model iluminatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teknik evaluasi hasil belajar. Nah, teknik tes. Menurut sifatnya yaitu verbal dan non-verbal. Kalau menurut tujuannya yaitu tes bakat, inteligensi, prestasi belajar, diagnostik, sikap, dan minat. Kalau menurut pembuatannya yaitu tes standar dan tes buatan guru. Dan menurut bentuk soalnya ada tes uraian dan tes objektif. Kalau ditinjau dari objek tesnya yaitu tes individual dan tes kelompok. Nah, kalau ini teknik non-notes ya. Bentuk-bentuk teknik notes adalah pertama observasi atau pengamatan, dan yang kedua interview atau wawancara, yang ketiga itu angket, seperti itu. Adapun langkah-langkah pokok hasil evaluasi belajar yaitu yang pertama perencanaan dan perumusan, dan yang kedua itu himpunan data, yang ketiga verifikasi data, yang keempat pengolahan data, yang kelima penafsiran data, yang keenam menyusun rencana asesmen atau evaluasi belajar, yang ketujuh menindaklanjuti hasil evaluasi. Itulah penyampaian dari pemateri tentang evaluasi belajar dalam pembelajaran. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kelompok 5, kurang dan lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.